Halo Sobat Kelana, pada video ini kita akan menjelajah dataran tinggi Dieng dan menapak tilas ke salah satu situs candi tertua di Pulau Jawa, yaitu Kompleks Percandian Dieng. Dataran tinggi Dieng atau Plato Dieng merupakan sebuah wilayah di pusat Jawa Tengah yang memiliki ciri geologi, vulkanologi, sejarah, dan pemukiman yang memiliki karakteristik yang khas. Dataran ini diapit oleh jajaran perbukitan di sisi utara dan selatannya yang berasal dari aktivitas vulkanik yang sama dan disebut dengan Pegunungan Dieng. Pegunungan Dieng sendiri secara geografis berada di antara kompleks puncak Rogo Jembangan di sebelah barat dan pasangan Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing di sisi timurnya. Kawasan dataran tinggi Dieng telah lama dikenal sebagai pusat temuan arkeologi dengan ditemukannya sejumlah candi dan sisa-sisa bangunan kuno non-pemujaan seperti petirtaan dan saluran drainase. Candi-candi di Dieng diberi nama sesuai dengan nama tokoh pewayangan Mahabharata dan berdasarkan perkiraan para arkeolog, bangunan-bangunan kuno di Dieng dibangun pada masa berkuasanya dinasti Sanjaya yang memerintah di kerajaan Mataram Hindu yaitu pada abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Berdasarkan informasi ini, Komplek Percandian Dieng menjadi salah satu komplek bangunan tertua di Pulau Jawa yang masih berdiri. Komplek Percandian Dieng bercorak keagamaan Hindu dan dibangun untuk pemujaan kepada Dewa Siwa dan para hyang atau leluhur yang didewakan setelah meninggal. Dalam konsep Hindu, kuil atau candi adalah miniatur Gunung Suci Semeru. Langgam arsitektur Komplek Percandian Dieng identik dengan langgam Dravida dan Pallava yang berasal dari India Selatan. Catatan Hindia Belanda menyebutkan ada 117 candi atau bangunan purbakala di dataran tinggi Dieng. Pada tahun 2020, hanya terdapat 9 candi yang masih berdiri, sisanya tinggal reruntuhan, fondasi, atau bahkan tinggal nama. Batu-batu reruntuhan candi dipakai oleh warga untuk fondasi bangunan, jalan, atau pembatas pematang ladang. Bangunan candi di Dieng berada dalam klaster-klaster, namun hampir semuanya berada dalam kawasan Lembah Dieng di sekitar pusat Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, dan dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Klaster Candi Arjuna adalah yang terbesar dan kondisinya yang paling baik, meskipun banyak arca yang telah dicuri maupun rusak. Keberadaan klaster Candi Arjuna saat ini menjadi objek wisata. Kawasan Candi Dieng menempati dataran pada ketinggian 2.565 meter di atas permukaan laut dengan luas sekitar 1,5 km persegi. Sampai saat ini belum ditemukan informasi tertulis tentang sejarah Candi Dieng. Namun para ahli memperkirakan bahwa kumpulan candi ini dibangun atas perintah raja-raja dari dinasti Sanjaya. Kompleks candi Hindu beraliran Siwa yang diperkirakan dibangun antara abad ke-7 sampai abad ke-8 ini dianggap sebagai salah satu kompleks candi tertua di Pulau Jawa. Di kawasan Dieng ini juga ditemukan sebuah prasasti berangkat tahun 808 Masehi yang merupakan prasasti tertua bertuliskan huruf Jawa kuno dan masih tersimpan hingga saat ini. Selain itu, sebuah arca Siwa yang ditemukan di kawasan ini juga sekarang tersimpan di Museum Nasional di Jakarta. Keberadaan Komplek Percandian Dieng pertama kali ditemukan kembali pada tahun 1814. Ketika itu seorang tentara Inggris yang sedang berwisata ke daerah Dieng melihat sekumpulan candi yang terendam dalam genangan air telaga. Pada tahun 1856, Van Kinsbergen memimpin upaya pengeringan telaga tempat kumpulan candi tersebut berada.
Upaya pembersihan dilanjutkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1864, dilanjutkan dengan pencatatan dan pengambilan gambar oleh Van Kinsbergen. Candi-candi di Komplek Percandian Dieng terbagi dalam 3 klaster dan 1 candi yang berdiri sendiri dan dinamakan berdasarkan nama tokoh dalam cerita wayang dari kitab Mahabharata. Ketiga klaster candi tersebut adalah klaster Candi Arjuna, klaster Candi Gatotkaca, dan klaster Candi Dwarawati, serta 1 candi yang berdiri sendiri yaitu Candi Bima. Klaster pertama adalah klaster Candi Arjuna. Klaster Candi Arjuna berada di tengah Komplek Percandian Dieng yang terdiri dari 5 candi yang berderet memanjang dari arah selatan ke utara. Candi Arjuna berada di ujung selatan, kemudian berturut-turut ke arah utara adalah Candi Srikandi, Candi Sembadra, dan Candi Puntadewa. Tepat di depan Candi Arjuna terdapat Candi Semar. Keempat candi di klaster ini menghadap ke barat, kecuali Candi Semar yang menghadap ke Candi Arjuna yaitu ke arah timur. Klaster Candi Arjuna dapat dikatakan yang paling utuh dibandingkan dengan klaster candi lainnya di kawasan Dieng. Sebagai candi utama, Candi Arjuna memiliki kemiripan dengan candi-candi di kompleks Candi Gedong Songo. Berdenah dasar persegi dengan luas sekitar 4 meter persegi, tubuh candi berdiri di atas batur setinggi sekitar 1 meter. Di sisi barat terdapat tangga menuju pintu masuk ke ruangan kecil dalam tubuh candi. Pintu candi dilengkapi dengan semacam bilik penampil yang menjorok keluar sekitar 1 meter dari tubuh candi. Di atas ambang pintu dihiasi dengan pahatan Kalamakara. Pada dinding luar sisi utara, selatan, dan barat terdapat susunan batu yang menjorok keluar dinding membentuk bingkai sebuah relung tempat arca. Bagian bawah bingkai dihiasi sepasang kepala naga dengan mulut menganga. Di bagian atas bingkai terdapat hiasan Kalamakara tanpa rahang bawah. Pada dinding kiri dan kanan ambang pintu bangunan utara terdapat relung tempat meletakkan arca. Saat ini kedua relung tersebut dalam keadaan kosong. Tepat di pertengahan dinding di bawah relung terdapat jala duara atau saluran air. Atap candi berbentuk kubus bersusun, makin ke atas makin mengecil. Di setiap sisi masing-masing kubus terdapat relung dan di setiap sudut terdapat hiasan berbentuk seperti mahkota bulat berujung runcing. Di tengah ruangan di dalam tubuh candi terdapat altar yang tampak seperti lingga dan yoni. Berhadap-hadapan dengan Candi Arjuna terdapat Candi Semar. Denah dasarnya berbentuk persegi panjang membujur ke arah utara dan selatan. Batur candi setinggi sekitar 50 cm, polos tanpa hiasan. Tangga menuju pintu masuk ke ruang dalam tubuh candi terdapat di sisi timur. Pintu masuk tidak dilengkapi dengan bilik penampil. Ambang pintu diberi bingkai dengan hiasan kepala naga di pangkalnya. Di atas ambang pintu terdapat Kalamakara tanpa rahang bawah. Pada dinding kiri dan kanan pintu terdapat lubang jendela kecil. Di dinding utara dan selatan tubuh candi terdapat masing-masing 2 lubang yang berfungsi sebagai jendela. Sedangkan di dinding barat atau belakang candi terdapat 3 buah lubang. Ruangan dalam tubuh candi dalam keadaan kosong. Atap candi berbentuk limasan tanpa hiasan. Pada masanya, Candi Semar digunakan sebagai tempat menyimpan perlengkapan pemujaan. Di sebelah utara Candi Arjuna terdapat Candi Srikandi. Batur Candi Srikandi setinggi sekitar 50 cm dengan denah dasar berbentuk persegi dan di sisi timur terdapat tangga dengan bilik penampil. Pada dinding utara terdapat pahatan yang menggambarkan Dewa Wisnu, pada dinding barat menggambarkan Dewa Siwa, dan pada dinding selatan menggambarkan Dewa Brahma. Candi Sembadra berada di sebelah utara Candi Srikandi. Batur Candi Sembadra setinggi sekitar 50 cm dengan denah dasar berbentuk persegi. Di pertengahan sisi selatan, timur, dan utara terdapat bagian yang menjorok keluar, membentuk relung seperti bilik penampil. Pintu masuk terletak di sisi barat dan dilengkapi dengan bilik penampil. Adanya bilik penampil di sisi barat dan relung di ketiga sisinya membuat bentuk tubuh candi tampak seperti poligon. Di halaman terdapat batu yang ditata sebagai jalan setapak menuju pintu.
Sepintas Candi Sembadra terlihat seperti bangunan bertingkat karena atapnya berbentuk kubus yang ukurannya hampir sama besar dengan ukuran tubuhnya. Di keempat sisi atap juga terdapat relung kecil seperti tempat menaruh arca. Di posisi paling utara terdapat Candi Puntadewa. Seperti candi lainnya di Dieng, ukuran Candi Puntadewa tidak terlalu besar, namun candi ini tampak lebih tinggi. Tubuh candi berdiri di atas batur bersusun setinggi sekitar 2,5 meter. Tangga menuju pintu masuk ke dalam ruang dalam tubuh candi dilengkapi dengan pipi candi dan dibuat bersusun dua sesuai dengan batur candi. Atap candi mirip dengan atap Candi Sembadra, yaitu berbentuk kubus besar. Di keempat sisi atap juga terdapat relung kecil seperti tempat menaruh arca. Pintu dilengkapi dengan bilik penampil dan diberi bingkai bermotif. Ruang dalam tubuh candi sempit dan kosong. Di ketiga sisi lainnya terdapat jendela yang bingkainya diberi hiasan mirip dengan yang terdapat pada pintu. Di depan candi terdapat batu yang disusun berkeliling membentuk ruangan berbentuk bujur sangkar. Di tengah ruangan terdapat dua buah susunan tumpukan dua buah batu bulat yang puncaknya berujung runcing. Di utara candi terdapat batu yang disusun berkeliling membentuk ruangan berbentuk persegi panjang. Di tengah ruangan terdapat dua buah batu berbentuk mirip tempayan yang lebar. Klaster candi yang kedua adalah klaster Candi Gatotkaca. Klaster Candi Gatotkaca terdiri dari 6 candi, yaitu Candi Gatotkaca, Candi Setyaki, Candi Nakula, Candi Sadewa, Candi Petruk, dan Candi Gareng. Namun saat ini yang masih dapat dilihat bangunannya hanya Candi Gatotkaca dan Candi Setyaki. Keempat candi lainnya hanya tersisa tinggal reruntuhannya saja. Candi Gatotkaca memiliki batur candi setinggi sekitar 1 meter dibuat bersusun dua dengan denah dasar berbentuk persegi. Di pertengahan sisi selatan, timur, dan utara terdapat bagian yang menjorok keluar membentuk relung seperti bilik penampil. Pintu masuk terletak di sisi barat dan dilengkapi bilik penampil dengan anak tangga berada pada batur dan terlindung dalam bilik penampil. Sepintas Candi Gatotkaca terlihat seperti bangunan bertingkat karena bentuk atapnya dibuat sama dengan bentuk tubuh candi. Di keempat sisi atap juga terdapat relung kecil seperti tempat menaruh arca. Sekitar setengah meter di luar kaki candi terdapat batu yang disusun berkeliling memagari kaki candi. Di halaman klaster Candi Gatotkaca terdapat tumpukan batu reruntuhan keempat candi lainnya yang belum dapat disusun kembali. Berada dalam satu klaster dengan Candi Gatotkaca terdapat Candi Setyaki. Candi Setyaki terdiri dari satu candi induk dan tidak terdapat candi perwara. Sifat kehinduan Candi Setyaki dapat dilihat dari relief tokoh dewa yang terdapat di dinding bagian tubuh candi. Relief tersebut sudah tidak lengkap lagi, akan tetapi dilihat dari sisa reliefnya ada yang masih dapat diidentifikasi, yaitu adanya relief Kartikeya. Dalam kepercayaan Hindu, Kartikeya merupakan dewa perang dan salah satu putra dari Dewa Siwa. Dewa Kartikeya memiliki wahana seekor burung merak. Selain adanya relief Kartikeya, ciri Hinduisme yang terdapat di Candi Setyaki ini diperkuat juga dengan adanya tokoh yang digambarkan memakai atribut Dewa Siwa. Meskipun sudah tidak lengkap lagi, atribut tokoh tersebut masih jelas, yaitu berupa syamara atau kebut lalat. Selain relief tokoh-tokoh tersebut, Candi Setyaki juga memiliki ragam hias yang cukup menarik berupa relief binatang. Panel-panel relief binatang ini terletak pada bagian bawah tubuh candi. Candi Setyaki pada saat ditemukan, bagian yang tersisa hanyalah fondasi kaki. Namun, sisa-sisa komponen bangunannya masih berada di sekitar bangunan candi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bangunan Candi Setyaki dapat dipugar kembali. Penataan lingkungan sekitar candi ini pertama kali dilakukan pada tahun 2004.
Penataan tersebut untuk menampakkan bagian kaki candi yang terpendam di dalam tanah. Setelah dipugar, bangunan Candi Setyaki menyerupai bentuk aslinya. Klaster candi ketiga adalah klaster Candi Dwarawati. Klaster Candi Dwarawati terdiri dari 4 candi, yaitu Candi Dwarawati, Candi Abhyasa, Candi Pandu, dan Candi Margasari. Akan tetapi saat ini yang berada dalam kondisi relatif utuh hanya 1 candi, yaitu Candi Dwarawati. Candi Dwarawati memiliki denah dasar persegi dengan penampil di keempat sisinya. Tubuh candi berdiri di atas batur setinggi sekitar 50 cm. Tangga dan pintu masuk yang terletak di sisi barat saat ini dalam keadaan polos tanpa pahatan. Pada pertengahan dinding tubuh candi di sisi utara, timur, dan selatan terdapat semacam bilik penampil yang menjorok keluar membentuk relung tempat meletakkan arca. Bagian atas relung melengkung dan meruncing pada puncaknya. Ambang relung dihiasi pahatan bermotif bunga yang sederhana. Demikian juga sisi atas dinding bilik penampil. Ketiga relung pada dinding tubuh candi saat ini dalam keadaan kosong tanpa arca. Sepintas candi ini juga terlihat seperti bangunan bertingkat karena bentuk atapnya dibuat sama dengan bentuk tubuh candi. Di keempat sisi atap terdapat relung tempat meletakkan arca. Saat ini relung-relung tersebut juga dalam keadaan kosong. Di halaman depan candi terdapat susunan batu yang mirip sebuah lingga dan yoni. Satu-satunya candi yang berdiri sendiri di luar ketiga klaster candi lainnya adalah Candi Bima. Candi Bima terletak menyendiri di atas bukit. Candi ini merupakan bangunan terbesar di antara komplek percandian Dieng. Candi Bima yang dibangun sekitar abad ke-7 Masehi masih menunjukkan pengaruh India yang sangat kuat. Hal ini ditunjukkan dengan bentuk atap yang terpengaruh oleh 2 gaya dari India. Gaya India Utara tampak pada atap yang berbentuk menara tinggi atau sikara, sedangkan gaya India Selatan ditunjukkan dengan adanya atap bertingkat dengan menara-menara sudut dan relung berbentuk tapal kuda dengan hiasan berupa arca kudu. Meskipun masih terpengaruh gaya India, namun hal itu menjadi satu keistimewaan yang dimiliki oleh Candi Bima. Karena sampai saat ini gabungan 2 gaya itu hanya dijumpai pada Candi Bima. Bentuk Candi Bima berbeda dari candi-candi di Jawa Tengah pada umumnya. Kaki candi mempunyai denah dasar persegi 4, namun karena di setiap sisi terdapat penampil yang agak menonjol keluar, maka seolah-olah denah dasar Candi Bima berbentuk persegi 8. Penampil di bagian depan menjorok sekitar 1,5 meter, berfungsi sebagai bilik penampil menuju ruang utama dalam tubuh candi. Penampil di ketiga sisi lainnya membentuk relung tempat meletakkan arca. Saat ini, semuanya dalam keadaan kosong, tak satupun arca yang masih tersisa. Bentuk atap candi terdiri dari 5 tingkat. Masing-masing tingkat mengikuti lekuk bentuk tubuhnya, makin ke atas makin mengecil. Setiap tingkat dihiasi dengan pelipit Padma ganda dan relung kudu. Kudu merupakan arca setengah badan yang nampak seolah-olah sedang menjenguk keluar. Hiasan semacam ini juga terdapat di Candi Kalasan. Sebagai situs purbakala yang cukup lengkap menggambarkan kehidupan pada masa silam, komplek percandian Dieng juga menyisakan berbagai tinggalan arkeologis yang sangat penting sebagai penunjang aktivitas spiritual masyarakat. Namun, keberadaan situs-situs penunjang ini agaknya sering dilewatkan oleh para wisatawan yang berkunjung ke kawasan percandian Dieng. Ya, memang sebagian besar wisatawan jika berkunjung ke komplek percandian Dieng langsung tertuju pada objek utama, yaitu deretan candi Hindu peninggalan kerajaan Mataram abad ke-8 ini, terutama Candi Arjuna. Di dekat klaster Candi Arjuna terdapat situs yang tak kalah menariknya dengan candi-candi yang berada di Dieng.
Situs ini dinamakan situs Dharmasala. Situs Dharmasala pada masa silam digunakan sebagai tempat transit, tempat persiapan, maupun kegiatan ritual oleh umat yang akan bersembahyang di komplek percandian Dieng. Kondisi situs Dharmasala sekarang yang tersisa adalah pondasi, mengingat bangunan ini pada masa lalu dibangun dengan menggunakan material kayu, hanya pondasinya saja yang menggunakan material batu. Merujuk kata Dharmasala itu sendiri yang bermakna rumah Dharma, maka Dharmasala juga berfungsi sebagai tempat belajar terutama bagi raja-raja Mataram Hindu dan keluarganya. Dari tata letak sisa pondasi, bisa jadi dulu terdapat beberapa bangunan kayu dalam satu kompleks. Keberadaan Dharmasala ini mirip dengan Balai Wantilan yang ada di Bali yang biasanya terletak di Jabapura atau bagian terluar dari pura. Situs yang tidak kalah pentingnya di komplek percandian Dieng ini adalah Gangsiran Aswatama. Gangsiran Aswatama merupakan terowongan bawah tanah yang dulu digunakan untuk mengalirkan luapan air dari Telaga Balai Kambang. Keberadaan Gangsiran Aswatama tidak terlepas dari pembangunan komplek percandian Dieng yang dibangun berdasarkan kitab Wastu Sastra, ilmu arsitektur dari India kuno. Kitab ini menyebutkan dalam pembangunan candi tidak hanya fokus pada konstruksi candi saja, tetapi juga pemilihan lahan, jenis tanah, dan lingkungannya. Dalam Manasara yang merupakan bagian dari Wastu Sastra, candi atau bangunan suci lainnya harus didirikan di dekat sumber air seperti sendang atau mata air, danau, sungai, muara sungai, dan laut, serta berada di puncak bukit, lereng gunung, hutan, dan lembah. Komplek percandian Dieng dibangun berdasarkan ketentuan dari kitab tersebut, yaitu berada di puncak bukit, lereng gunung, dan hutan, serta berada di antara dua sumber air yaitu Tuk Bimalukar dan Telaga Balai Kambang. Air di Telaga Balai Kambang sering meluap dan tidak jarang menggenangi area komplek percandian, terlebih lagi jika terjadi hujan di puncak Gunung Prau. Untuk mengatasi luapan air Telaga Balai Kambang, dibuatlah gangsiran atau saluran air bawah tanah yang mengarah ke barat daya komplek percandian. Saluran-saluran ini terbuat dari batu yang di beberapa titik terdapat lubang untuk mengurangi tekanan air. Terdapat 44 gangsiran yang saling terhubung satu sama lain sehingga dapat memaksimalkan upaya pengendalian air. Gangsiran Aswatama menjadi salah satu bukti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi nenek moyang dalam rekayasa sipil dan pengendalian air. Di sebelah timur komplek percandian Dieng terdapat Tuk Bimalukar. Tuk Bimalukar merupakan petirtaan kuno dari masa Mataram Hindu yang mata airnya merupakan titik awal dari Sungai Serayu. Situs arkeologi ini berada tepat di sebelah utara jalan menuju kawasan dataran tinggi Dieng dari arah Wonosobo. Mata air Tuk Bimalukar terletak di Desa Dieng Wetan, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Bangunan di mata air ini terdiri dari 3 undakan. Undakan paling atas menjadi bagian yang suci, di mana pada bagian ini terdapat tempat untuk menaruh sesaji. Di bawahnya terdapat sebuah kolam untuk penampungan air, sementara pada bagian paling bawah terdapat 2 buah pancuran. Kata Tuk berarti mata air. Jejak arkeologisnya pada masa modern ini hampir sirna. Hanya tinggal tersisa 2 jaladwara atau pancuran air yang masih berfungsi mengalirkan air. Itu pun lubangnya sudah berubah berbentuk pipa. Jaladwara ini awalnya berbentuk lingga dan wadah untuk menampung air di bawahnya berbentuk yoni. Sangat mungkin keberadaannya terkait dengan kompleks percandian Dieng yang terletak sekitar 1 km dari tapak situs ini dan berfungsi sebagai petirtaan untuk penyucian diri sebelum memasuki area kompleks candi. Tuk Bimalukar merupakan sumber mata air purba yang menjadi hulu Sungai Serayu dan berguna sebagai sumber kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya. Selain itu, Tuk Bimalukar dipercaya umat Hindu sebagai air suci dan sering digunakan untuk ritual keagamaan.
Ada juga masyarakat yang mengatakan bahwa tuah dari Tuk Bimalukar dipercaya sebagai obat awet muda. Tuk Bimalukar masuk dalam daftar objek wisata di dataran tinggi Dieng. Akan tetapi, banyak orang yang tidak mengetahui keberadaan, fungsi, atau bahkan sejarah dari Tuk Bimalukar itu sendiri. Sebetulnya, lokasinya berada di tepi jalan. Namun karena posisinya yang cukup rendah, membuat banyak orang melewatkannya. Tuk Bimalukar yang merupakan sumber mata air purba ini telah dipugar dan dibangunkan taman di sekelilingnya. Saat ini, selain berfungsi sebagai tempat penyucian diri, warga juga memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Kompleks Percandian Dieng menjadi gambaran nyata bahwa peradaban nenek moyang bangsa Indonesia sudah sangat maju dilandasi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mapan sehingga menciptakan tata kehidupan yang teratur. Sebagai situs warisan budaya nenek moyang yang bernilai tinggi, keberadaan candi-candi ini harus dijaga kelestariannya. Oleh karena strukturnya yang semakin termakan usia dan juga merupakan peninggalan situs bangunan suci, sudah sepantasnya jika kita berkunjung ke Kompleks Percandian Dieng maupun candi-candi lainnya untuk bersikap baik. Memperlakukan situs-situs ini layaknya bangunan suci yang dihormati. Berperilakulah seperti wisatawan yang beradab dengan tidak menaiki atau memanjat dinding candi, menduduki yoni, melakukan aksi vandalisme di bangunan candi, atau berperilaku yang tidak sopan lainnya di tempat suci. Sekian perjalanan Suara Kelana kali ini di Kompleks Percandian Dieng, Dataran Tinggi Dieng. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dukung terus channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Jangan lupa untuk komen dan share sebanyak-banyaknya ya. Tetap sehat, tetap semangat, supaya kita bisa terus berkelana. Karena ada makna di balik kelana, ada kisah di balik jelajah.